Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afid Dimas Yudhistira dan saya Ferry Ardiansyah. Kami di sini akan berpresentasi dengan judul Pasar Oligopoli. Oke. Di sini kita akan menjelaskan beberapa dan di sini kita di sini menjelaskan tentang pasar oligopoli. Yang pertama, apa itu pasar oligopoli? Pasar oligopoli adalah suatu bentuk pasar persaingan untuk pasar persaingan tidak sempurna, di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jadi umumnya jumlah perusahaan itu lebih dari dua, tetapi kurang dari 10. Nah, tiap-tiap perusahaan menetapkan kebijaksanaannya sendiri, dan setiap aksi dari suatu perusahaan seperti mengadakan perubahan harga atau direspon oleh perusahaan lainnya, karena setiap perusahaan yang ada dalam pasar yakin bahwa kebijaksanaan suatu perusahaan akan mempengaruhi penjualan dan keuntungan perusahaan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik pasar oligopoli, yaitu sistem perdagangan yang hanya tersedia sedikit produsen saja sedangkan konsumennya berjumlah banyak. Pada sistem oligopoli, perdagangan akan memiliki persaingan yang tidak sempurna, seperti pada sistem oligopoli, perdagangan akan memiliki persaingan yang tidak sempurna sebab terjadi jumlah yang tidak seimbang antara produsen dan juga konsumen. Sebab itu pasar memiliki penguasaan khusus, yaitu hanya perusahaan tertentu saja. Kuatnya sistem yang terjadi pada lingkaran pasar oligopoli membuat produsen baru kesulitan untuk masuk dan ikut dalam persaingan. Oleh karena itu, mau tidak mau perdagangan hanya memiliki penguasa, yaitu oleh produsen tertentu saja. Oke, selanjutnya ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, produk bersifat homogen. Oke. Ciri-ciri pasar oligopoli yang pertama adalah produk bersifat homogen. Ciri-ciri yang paling mudah kita kenali di sistem perdagangan dengan metode oligopoli adalah dari produk-produknya. Pada umumnya pasar oligopoli memiliki produk yang bersifat homogen atau serupa. Jadi produk yang mereka jual hanya satu jenis barang saja, sedangkan produk lainnya bersifat menggantikan. Oleh karena itu, ketika konsumen ingin membeli sebuah produk namun tidak ada, mereka dapat membeli barang lainnya yang memiliki jenis dan kriteria serupa. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua adalah hanya tersedia beberapa produsen. Pada sistem perdagangan yang bersifat oligopoli, kita tidak hanya akan menemukan produsen yang menjual produk serupa, namun pasar juga akan terkuasai oleh segelintir perusahaan saja. Seperti namanya, yaitu oligopoli yang asal dari kata oligo yang artinya beberapa. Maka sistem perdagangan tersebut juga hanya memiliki beberapa produsen yang menjual produk serupa itu saja. Yang ketiga, ada perusahaan yang berperan sebagai leader. Leader. Selain memiliki beberapa produsen yang berperan menguasai pasar, biasanya mereka juga memiliki satu perusahaan yang bertugas sebagai leader atau pemimpin. Perusahaan yang tertunjuk sebagai leader pada umumnya adalah pemilik segmen yang terbesar. Merekalah yang memiliki kuasa atau wewenang untuk menentukan harga jual dari produk yang beredar. Sedangkan
penjual lain nantinya akan berperan sebagai pengikut dan menuruti peraturan taat kepada leader. Yang keempat, harga yang sama. Harga yang sama. Salah satu ciri khas dari pasar oligopoli adalah harga barang yang sama dan tidak memiliki selisih terlalu jauh. Karena pada sistem perdagangan, yang satu ini barang yang mereka produksi itu cenderung homogen, maka harga yang penjual bandrol juga sama dan tidak memiliki selisih signifikan. Oke. Yang kelima, bersifat saling ketergantungan. Pada sistem perdagangan jenis oligopoli, semua produsen memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Mereka juga bekerja sama untuk menentukan keputusan seperti harga barang, stok pasar, hingga produksi. Yang keenam, persaingan yang ketat. Perdagangan dengan sistem oligopoli memiliki persaingan yang ketat. Oleh sebab itu, mereka membutuhkan strategi khusus agar produk tetap laku di pasaran dan menggait banyak konsumen. Salah satunya yaitu dengan meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka. Yang ketujuh dan terakhir, pesaing baru sulit menembus pasar. Kenapa? Nah, pasar oligopoli memang memiliki persaingan yang ketat. Nah, produsen lama dengan segmen pangsa terbesar merupakan pihak yang paling mendominasi. Oleh karena itu, peluang bagi pesaing baru untuk menandingi akan sangat sulit. Hal ini juga yang terjadi alasan mengapa pasar hanya dikuasai oleh segelintir pedagang saja. Salah satunya yaitu karena sulitnya produk baru untuk ikut bersaing dan menarik konsumen. Ya, selanjutnya adalah contoh-contoh pasar oligopoli, yaitu seperti produsen rokok. Contoh pertama dari sistem perdagangan yang termasuk dalam golongan oligopoli adalah produsen rokok. Kenapa? Di pasar kita mungkin akan mendapati banyak produsen rokok dengan berbagai merek. Meskipun berbeda merek, namun kebanyakan produk yang mereka jual memiliki karakteristik dan harga yang nyaris sama. Oleh sebab itu, konsumen rokok dapat dengan mudah memilih produksi pengganti apabila merek rokok incaran mereka tidak tersedia. Yang kedua, seperti produsen mie instan. Sama seperti rokok, mie instan juga merupakan salah satu contoh produk yang termasuk dalam golongan pasar oligopoli. Indonesia sendiri memiliki beberapa produsen mie instan yang menjual aneka varian produk yang bisa konsumen pilih sesuatu dari pabrik mie instan. Ketiga, yaitu jasa penerbangan. Tidak hanya perusahaan di Indonesia yang menyediakan jasa penerbangan, oleh sebab itu maskapai penerbangan ini memiliki mangsa pasar yang luas. Karena minim pesaing, maka pihak maskapai penerbangan tidak bebas menentukan berbagai kebijakan. Salah satunya yaitu menentukan besar kecilnya nominal tiket pesawat. Dan yang selanjutnya, produsen ponsel. Sama seperti jasa penerbangan, produsen ponsel atau telepon genggam juga termasuk dalam golongan oligopoli. Mereka memiliki pesaing yang minim, produk yang homogen, dan harga dengan selisih yang tidak ada di pasar oligopoli lebih mendalam. Sangat tepat untuk melanjutkan pendidikan di lembaga yang khusus mempelajari hukum. Sebab hanya di sekolah hukum sajalah materi tentang oligopoli ini akan melalui pembahasan yang lebih spesifik. Ada banyak pilihan kampus hukum yang bisa dijadikan pilihan. Pastikan Anda memilih kampus yang benar-benar terbukti menciptakan lulusan ahli hukum yang berintegritas sebagai kemampuan untuk bersaing di era industri. Ya, itu adalah contoh-contoh
pasar oligopoli yang ada di sini. Oke, selanjutnya bentuk-bentuk hambatan pasar oligopoli. Yang pertama, skala ekonomi. Apabila suatu perusahaan oligopolis dapat menikmati skala ekonomi sehingga ke tingkat produksi yang sangat besar. Nah, ini berarti semakin banyak produksinya, semakin rendah biaya produksi per unit. Sekiranya permintaan dalam pasar bertambah, perusahaan yang sudah ada dalam industri akan mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk memenuhi permintaan tersebut. Karena apa? Karena mereka menambah jumlah produksi dan pada waktu yang sama mengurangi biaya. Begitu. Biaya unitnya. Yang kedua, yang B, perbedaan biaya produksi. Biaya produksi per unit yang berbeda sebagai akibat dari tingkat jumlah produksi yang berbeda. Nah, di samping itu, biaya produksi dapat pula berbeda pada tingkat produksi yang sama. Biasanya pada setiap tingkat produksi, biaya produksi per unit yang harus dikeluarkan perusahaan yang baru adalah lebih tinggi. Nah, perusahaan yang baru mengeluarkan unit harganya lebih tinggi dari yang dikeluarkan perusahaan lama. Nah, ini berarti kurva biaya total rata-rata perusahaan baru adalah lebih tinggi dari kurva biaya total rata-rata perusahaan yang lama. Keadaan seperti ini itu menghambat kemasukan perusahaan baru. Begitu. Karena biasanya perusahaan baru itu mencari masa dan mencari modal kembali gitu. Nah, yang C, keistimewaan hasil produksi. Keistimewaan yang dimiliki oleh barang yang diproduksi oleh perusahaan lama merupakan sumber lain yang dapat menghambat kemasukan perusahaan baru. Keistimewaan seperti ini dapat dibedakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, karena barang tersebut sudah sangat terkenal. Nah, itu. Kalau masyarakat sudah menyuruh kepercayaan dan penghargaan tinggi ke atas barang tersebut. Terus, yang kedua, barang tersebut sangat rumit, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang banyak sekali sehingga sukar membuat dan memperbaikinya. Action. Ya, yang selanjutnya tentang perspektif Islam atau pandangan Islam. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahalallahu bai'a wa haromar riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, yang selanjutnya tentang penjelasan tentang perspektif Islam. Berbagai aspek kehidupan dalam kehidupan sehari-hari tercermin dalam syariah dan muamalah, sehingga mengikutinya merupakan perjalanan yang harus ditempuh untuk menjadi muslim sejati. Islam merupakan satu-satunya agama yang mengumumkan prinsip-prinsip yang meliputi semua segi kehidupan manusia, tidak hanya membicarakan tentang nilai-nilai ekonomi. Islam juga telah menanamkan kerangka kerja yang luas berdasarkan kesempatan berekonomi yang sama dan adil bagi penganutnya untuk mengarahkan mereka ke arah kehidupan ekonomi yang seimbang. Sebagai agama yang komprehensif, tentunya aktivitas ekonomi sebagai kegiatan vital kemanusiaan tidak luput dari perhatian. Selanjutnya, pembahasan mengenai struktur pasar menjadi penting dalam ekonomi Islam, karena dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga didasarkan atas kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Sebagaimana Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar
sebagai harga yang adil, sehingga beliau menolak adanya suatu intervensi pasar apabila perubahan harga yang terjadi karena mekanisme harga yang wajar. Dengan demikian, Islam menjamin pasar bebas di mana produsen dan konsumen bersaing satu sama lain dengan arus informasi yang berjalan lancar dalam kerangka keadilan, yakni tidak ada baik individu maupun kelompok produsen, konsumen, dan pemerintah yang zalim atau dizolimi. Kondisi ini merupakan suatu kondisi yang ideal yang pada tataran praktis tidak selalu seperti itu kondisinya. Sehingga distorsi pasar atau market distortion yang menyebabkan pasar tidak bekerja pada kondisi yang ideal menjadi pembahasan yang vital dalam ekonomi Islam. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok 2 hari ini, yaitu pasar oligopoli. Saya Afid Dimas Yudhistira Dan saya Ferry Ardiansah. memohon maaf jika banyak tutur kata yang tidak mengenankan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.